wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu Nita semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Salam bahagia dan salam sehat selalu. Untuk mama, papa, dan anak-anak Ibu Nita semuanya. Ya. Oke, sudah siap belajar? Siap, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Ibu Nita minta siapa ini untuk berdoa, memimpin doanya, silakan. Mama dia, Ma. Siapa yang berani angkat tangannya? Hah? Siapa? Mana? Anak Ibu Nita angkat tangan dulu. Siapa yang berani? Ada yang berani? Angkat tangannya. Yang mimpin doa. Siapa? Sabila kah? David? Atau Yusuf? David? Oh, David. David, silakan David, pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih David. Oke, hari ini kita pelajarannya tentang anti korupsi, tentang kesederhanaan. Dia masuk pelajaran PPKN ya. Jadi kita ada pelajaran lagi tentang anti korupsi, di mana anak-anak dari sekarang kita belajar untuk menjadi orang yang baik dan tidak korupsi ya. Jadi ada pelajaran anti korupsi ya. Jadi materi ini Ibu Nita share ya, karena dia punya silabus sendiri, maka Ibu Nita menerangkannya sendiri ya sayangnya. Jadi sebelum kita mulai materi, Ibu Nita izin nge-share video ini. Ini videonya bukan pakai bahasa Indonesia ya nak ya, jadi anak bisa melihat aja, memperhatikan. Sudah keluar gambarnya? Oh, ini sudah aku, Bu. Ya, Bu. Ya. Yang orang yang baik, Bu. Ini ada di TikTok, Bu. Bu, ulang dari pertama. Dan dikasih tanaman. Lelek, Bu. Ini ya. Bu, dia memberikan uang. Nanti ya, lihat dulu videonya. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ Ini nanti ditolongin, Bu. Jangan dikasih tahu.เขาจะไม่ได้อะไรไม่ได้รู้ไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก
ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, anak-anak sudah lihat videonya, bagaimana perasaannya? Sedih. Jadi di situ Sedih, Bu. ya, di situ tentang apa? Ada yang ingin menyampaikan kepada Ibu? Hidup sederhana, Bu. Kanesa, Hidup baik kepada orang lain. hidup Bu. sederhana. Ya. Berbuat baik ke orang lain. Bagaimana dia menolong dengan sesama? Bagaimana perasaan anak-anak? Terharu, Bu. Haru ya. Apa yang dia lakukan? Anak-anak lihat apa yang dia lakukan kepada sekitarnya dia. Dia membantu sesama, Bu. Ya, bukan hanya manusia yang ditolongnya, tetapi ada apa lagi yang ditolongnya oleh Bapak? Hewan, Bu. Hewan, Bu. Hewan, Bu. Hewan. Terus apa lagi? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan. Betul. Bu. Ya. Terus dari dia menolong itu apa yang didapatnya dia akhirnya? Dari yang menolong sesama manusia, menolong hewan, menolong tanaman, apa yang didapatnya? Dari anak lihat video tadi itu. Dapat kesenangan, Bu. Hah? Berbahagia, Bu. Berbahagia, Bu. Iya, bahagia karena bisa nolong siapa dia akhirnya? Sebenarnya bertanya, pemuda itu kira-kira orang kaya? Enggak, Bu. Dia orang mana, Bu? Iya. Dia orang biasa yang hidupnya, ya anak-anaknya seperti apa tadi tuh? Hidupnya bagaimana? Sederhana, Bu. Sederhana, Bu. Ya, tapi walaupun dia orang, ibaratnya bukan orang kaya, apa yang dia lakukan? Dia tetap apa? Membuat baik, Bu. Membuat baik, Bu. Iya, betul sekali. Betul sekali ya. Setelah anak-anak lihat gambar ini, apa yang ingin anak-anak lakukan dalam kehidupan anak-anak sendiri? Sebelum bulan ini. Berbuat baik, Bu. Berbuat baik, Bu. Berbuat baik, Bu. Berbuat baik, betul. Sama, Bu. Berbagi. Ya, berbuat baik. Benar ya, Nak? Berbagi, Bu. Betul sekali, berbagi. Maaf ya, adanya. Terus, selain itu apa lagi yang anak-anak lihat? Maaf ya, sebentar. Oke, maaf ya. Jadi, yang anak-anak rasakan kalau menjadikan orang itu bagaimana? Senang, Bu. Senang, Bu. Senangnya karena apa? Karena bisa membantu orang lain. Bisa membantu tumbuhan. Bisa sama, iya, oke, betul. Bisa menolong sama, bisa berbagi. Bisa berbagi, oke. Ibu hentikan presentasinya ini. Mudah-mudahan dari video itu anak-anak bisa menilai yang mana yang terbaik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi dengan lingkungan sekitar. Apa yang diperbuat. Tidak perlu jadi orang kaya dulu baru kita bisa menolong seseorang. Tetapi kapanpun dan dari sejak dini kita harus menjadi orang yang bisa berguna bagi sesama. Ya, oke, kita mulai pelajarannya. Sudah kita nonton videonya. Sekarang Ibu minta izin untuk share materinya. Ya. Oke. Kelihatan?
Kan Bu. Ya. Kelihatan Bu. Materi ini sudah Ibu tasar juga linknya, nanti anak-anak bisa baca ya. Ya Bu. Oke. Tematik Arusi kelas 5 semester 1 pelajaran PPKN ya. Tentang Itu dicatat tema Kak Bu. belum sayang, didengarin Ibu Nita dulu, Ibu Nita mau nerangin dulu sayang ya. Ianya. Ya. Tema organ gerak hewan dan manusia, nilainya tentang nilai sederhana. Sekarang anak-anak perhatikan gambar di atas ini. Apa yang anak lihat dari gambar di atas ini? Bermacam-macam suku Bu. Macam-macam suku. Selain itu apa lagi? Berbagai suku pakaian aja. Ya, apa lagi? Macam-macam baju daerah Bu. Ah, coba lihat pakaiannya. Daerah Bu. Iya, pakaiannya, lihat baju adatnya, lihat apa yang anak-anak lihat. Pakaian aja Bu. Adatnya. Pakaiannya apa segala macam apa yang anak-anak lihat. Lihat dulu ya. Ya Bu. Apa yang anak-anak lihat dari gambar di atas? Bisa satu orang angkat tangan? Beda-beda. Ya, Cahaya. Ya. Saling menghormati walaupun berbeda-beda. Oke. Jen, apa Jen? Pakaian daerah Bu. Ada? Pakaian daerah Bu. Ya, Jen apa Jen? Oke, ya. Betul sekali. Sekarang kita tanya. Kita lihat dari pakaian daerah dulu. Pakaian daerah di Indonesia beragam ya. Menurut anak-anak ya, pakaian daerahnya mewah, wow, atau dikondisikan bagaimana situasi daerah tersebut atau bagaimana anak-anak lihat? Jangan hanya lihat satu daerah. Pakaian luar biasa Bu. Betul, iya tergantung daerahnya. Contohnya dari Papua. Papua baju daerahnya cuma dari apa bahannya? Dari Gerani. Iya, ya tergantung daerahnya. Jadi tidak semuanya itu menandakan adanya kesederhanaan. Betul sekali, adanya kesederhanaan. Oke, kita turun ke bawah. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sederhana adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Jadi sederhana adalah bersahaja. Belum turun ya, Nak ya? Sudah turun belum, Maria? Oh ya. Bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Kita sebagai anak harus dari sekarang membiasakan diri untuk hidup sederhana. Ibu tak tanya, kenapa kita harus belajar hidup sederhana? Ada yang ingin menjawab? Deka, kenapa? Kenapa kita dari sekarang harus sudah boleh belajar hidup sederhana? Ada yang bisa jawab? Agar tidak berlebih-lebihan, Bu. Agar tidak berlebihan. Terus apa lagi? Selain itu? Berperilaku yang baik, Bu. Iya, oke. Ya, betul sekali. Jadi, dari sekarang kita Ibu bawah lagi ya. Hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama. Kebutuhan utama anak-anak adalah tempat tinggal, pendidikan, makan dan minum yang bergizi, dan kesehatan. Ya. Kenapa kita harus hidup sederhana? Benar, kata si Cahaya, agar tidak berlebih-lebihan. Agar nanti kita besarnya menjadi orang seperti apa? Anak Orang yang baik. Iya. Orang yang Ya. Oke, bawa lagi ya. Ciri kita memiliki gaya hidup sederhana adalah adanya perasaan puas dan cukup terhadap apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Jadi hidup sederhana itu dari apa yang kita butuhkan. Sekarang anak-anak, misalnya anak-anak butuh pensil, anak-anak sebenarnya butuh satu, tapi ngelihat ke toko ada pensil, ada 2 yang gambarnya lucu-lucu, mau beli banyak. Kira-kira itu hidup sederhana atau tidak? Tidak, tidak, Bu. Jadi kita ciri kita memiliki hidup sederhana adalah adanya perasaan puas dan cukup terhadap apa yang kita butuhkan. Anak-anak butuh makan nasi sama sayur sama lauk, nasinya cukupnya. Tiba-tiba melihat si kakak nasinya banyak, kayaknya nasinya banyak. Terus nasinya banyak, terus bilang sama kakaknya, ih kakak nasinya banyak, aku juga mau makan banyak juga, ambil banyak, akhirnya terbuang. Kira-kira hidup sederhana apa bukan itu? Bukan, tidak sederhana. Seharusnya bagaimana sikap kita? Menghabiskan makanan itu Ya, satu-satu bisa lewat chat biar Ibu Rita bisa baca, karena Ibu Rita kalau udah ngumpul nggak kedengaran semuanya. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya terhadap makanan tersebut? Apakah kita ambil ikutin kakak banyak-banyak? Lewat chat. Mengambil makan secukupnya, Bu. Betul sekali, Cahaya. Oke. D-nya. Terus? Ada lagi? Mengambil secukupnya saja, Bu. Oke, mengambil secukupnya aja. Menghabiskan makanannya, ya. Menghabiskan makanannya dengan mengambil secukupnya ya, Jen, ya. D-nya. Terus? Betul sekali ya. Ada sebagian temannya sudah menjawab. Jadi, kita, ya, menggunakan keperluan, tidak membuang-buang makanan. Oh iya, oke. Makan secukupnya, oke. Ciri kita memiliki gaya hidup sederhana adalah adanya rasa puas dan cukup terhadap apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi, kita mengambil apa yang benar-benar kita perlukan, ya, tidak berlebihan. Oke? Sebagai anak harus mulai membiasakan untuk hidup sederhana agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang tidak berfoya-foya dalam segala hal. Ya, jadi kenapa kita harus belajar hidup sederhana dari sekarang? Ya, agar kita tidak hidup apa? agar pribadi yang tidak berfoya-foya dalam segala hal. Iya, betul sekali ya, dan sudah terbiasa dengan keadaan yang sekarang ya. Oke, ke bawahnya ya. Ya, ke bawahnya. Dalam hidup sederhana kita akan mendapatkan banyak manfaat, antara lain bisa dibacakan Alicia. Bisa dibacakan, Bu? Alicia? Bisa dibesarin dikit ya, Bu? Oh, bisa. Dari screen-nya, dari sananya sudah besar ini. Ini sudah paling besar, sayang. Udah kelihatan? Kalau gitu layarnya dilebarin, nah. Layarnya dilebarin. Layarnya anak-anak. Jadi gambarnya ya, besar. Udah. Ya. Ya, karena ini udah besar dari sananya. Pencet 2 kali. Oke, coba Alicia. Tadi perasaan ada Alicia? Ada Bu Alicia. Ada Bu Alicia, Bu. Ya. Yang Silakan baca, Alicia. iya. Dalam hidup sederhana kita akan mendapatkan banyak manfaat, antara lain kita bisa lebih bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan. Oke, kita dulu. Satu, kita bisa lebih bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan. Ada bisa menjelaskan Ibu Nita maksudnya apa? Kita bersyukur apa yang diberikan apa yang diberikan Tuhan. Ya. Kita sebagai makhluk hidup, betul, kita bersyukur apa yang Diberikan oleh Tuhan. Betul, itu ada rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Perlukah kita ngiri sama teman kita yang mungkin
punya handphone lebih mahal daripada kita? Punya mobil, Bu. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Karena kita memiliki hidup sederhana, kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, betul sekali. Selanjutnya yang baca kedua adalah Safira. Silakan Safira. Yang mana, Bu? Yang nomor 2. Hidup sederhana. Itulah. Hidup sederhana berarti kita kata Safira. Sederhana. Berarti tidak Buram. Sekarang silakan Yusuf, baca Yusuf. Hidup sederhana berarti tolong speakernya dimatikan, David. Dimatikan dulu speakernya. Ya. Oke, yang 2 biar ibu baca. Hidup sederhana berarti kita tidak boros sehingga bisa menabung. Maksudnya seperti apa? Adakah? Bisa kasih Ibu Lita contohnya? Kita tidak boleh boros. Betul, Yusuf. Ya, Desi apa Desti? Hemat, Bu, tidak boros, Bu. Hemat tidak boros. Hemat apa lagi? Bu. Ya. Dari sederhana kita tidak boros, akhirnya kita bisa apa? Bisa mandiri, Bu. Menabung. Akhirnya kita bisa menabung. Oke. Yang ketiga, silakan dibaca manfaat yang ketiga. Rara. Suaranya Irfan, tolong dimatiin dulu speaker ya. Rara, silakan. Ya, Bu. Hidup lebih tenang dan bahagia. Hidup lebih tenang dan bahagia. Karena kita hidup sederhana, perasaannya karena kita bersyukur kepada Tuhan, segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan, akhirnya perasaan kita jadi apa? Gembira, Bu. Bahagia. Karena kita tidak betul. Benar. Iya, betul sekali. Iya, benar. Suaranya David, matikan speakernya. Nanti bisa di chat aja kalau memang suara speakernya nggak bisa bersahabat, di chat aja ya. Benar sekali ya. Hidup kita tenang. Terus kita kalau udah bahagia, tenang, stres nggak? Enggak ya. Ya, karena kita tenang, bahagia, kita jadi nyaman dalam kehidupan, otomatis hilang coronanya karena imun kita naik. Ya. Oke, yang keempat. Silakan Desti. Menanamkan sikap dermawan. Ya, ada bisa kasih contoh Ibu Dita? Maksudnya apa ini? Menanamkan sikap dermawan. Dermawan itu apa ya? Mandiri, Bu. Dermawan itu apa? Raya? Coba, Bu. Mandiri, Bu. Betul. Berbagi, Bu. Betul sekali Jen, Cahaya, betul. Ya, dia mandiri, berbagi. Ya, berbagi. Dermawan itu mau berbagi. Kenapa hidup sederhana itu bisa, manfaatnya itu bisa menanamkan sikap dermawan? Bisa kasih contoh Ibu Dita kenapa? Kira-kira kenapa? Kok salah satunya manfaatnya itu ya? Ada yang bisa? Tadi kan kita dari atas sudah hemat, uangnya itu sudah ada yang ditabung. Tapi selain ditabung, kalau ada sisa uangnya, kita bisa belajar untuk apa? Online. Bagi, Bu. Berbagi, ya. Betul. Jadi karena misalnya anak-anak kasih uang jajan sama mamanya 10.000, ya kan? Tapi anak-anak hemat. Minuman bawa dari rumah. Menjadi lebih baik ya. Minuman bawa dari rumah. Terus makanan bawa dari rumah. Kira-kira uangnya kepake nggak tuh? Enggak, Bu. Nggak kepake. Ya, akhirnya uangnya banyak sisa. Oh iya.
ada uangnya, terus tiba-tiba ada temannya yang kesusahan, misalnya temannya orang tuanya meninggal, tapi nggak sempat bawa uang dari minta mama, akhirnya pakai uang apa tuh? Uang dari jajannya anak-anak kan pastinya dulu kan? Iya, Bu. Iya kan? Nah, bisa kan disumbangkan, ya kan? Atau ada yang kemarin waktu dulu awal-awalnya kita apa? Kot literasi ya? Apa tuh? Yang pakai uang recehan? Ingat? Nah, itu kan bisa dari uang jajan anak-anak, benar tidak? Akhirnya menimbulkan apa manfaatnya? Menjadikan apa? Berbagi, Bu. Menanamkan iya berbagi sikap dermawan dari kita hidup sederhana. Ya, selanjutnya, Jen, yang kelima. Yang keberapa, Bu? Kelima. Belajar keuangan, Bu. Nah, ada yang bisa jelasin Ibu Nita, kenapa manfaatnya itu belajar mengatur keuangan? Ada? Agar tidak memakai uang. Iya, ini. Belajar mengatur keuangan itu harus belajar dari kecil, dari anak-anak. Ya, dari anak-anak belajar orang tua misalnya ngasih uang jajan tadi 10.000. Terus anak-anak belanjanya mah 6.000. Masih sisa 4.000 nih. Kalau anak-anak tidak bisa. Oh lihat kalau dimatikan suaranya ya sayang ya. Kalau misalnya anak-anak nggak jajan lagi, tidak bisa mengatur keuangan, kemungkinan 10.000 habis semua. Padahal masih bisa ditabung, betul tidak? Betul, Bu. Jadi dari sekarang, salah satu manfaat dari hidup sederhana, anak-anak bisa belajar mengatur keuangan. Uang ini untuk beli ini, nanti saya tabungan sisanya segini, itu namanya mengatur keuangan. Kenapa Bu mengatur keuangan dari kecil? Nanti anak-anak kalau sudah besar, enak bisa mengatur. Kayak mamanya di rumah. Ya kan? Siapa yang mengatur keuangan di rumah? Mama kan? Mama ada uang segini dari papa, uang gajinya diatur untuk bayar listrik, bayar air, ya kan? Bayar rumah, beli beras, betul tidak? Betul, Bu. Dari sekarang hidup sederhana dan manfaatnya adalah salah satunya adalah belajar mengatur keuangan. Oke, sekarang yang keenam, Kipi. Manfaat keenam, Kipi. Nanti ditanya, gantian Bu ditanyanya. Jipi, nggak ada suaranya? Deka. Ibu, Hai? itu yang tugas KKN kapan mau dikumpulnya, Bu? Oh, nanti ya. Kita Ibu terangin ini dulu sayang ya. Sampai Ibu selesai dulu baru Ibu jelasin itu. Oke? Ya, Bu. Keenam, melatih tanggung Jawab. Kenapa kita melatih tanggung jawab? Manfaatnya salah satu yang melatih tanggung jawab. Ada yang bisa kasih tahu Ibu Ita? Kita harus hemat, Bu. Iya, kita harus hemat. Dari hemat akhirnya kita mempunyai, Bu, suara Ibu lagi dengan apa ya? Gak ada suaranya Kak Desti. Dianya. Betul sekali Yusuf ya. Belajar melatih tanggung jawab. Jadi manfaat salah satunya dari dari hidup sederhana adalah melatih tanggung jawab. Tanggung jawab untuk hidup lebih baik. Tanggung jawab hidup sederhana tidak boros. Betul tidak? Betul, Bu. Betul. Oke, bawahnya lagi ya. Untuk masalah tugas, setelah Ibu Nita terangin ya sayang ya. Ibu Nita terangin dulu, baru Ibu Nita kasih tahu tugasnya apa. Ya sayangku. Ya, nanti Ibu Nita kasih tahu tugasnya apa ya. Kan belum Ibu Nita terangin dulu. Oke, bawahnya. Ya. Cara hidup sederhana harus selalu kita latih dari sekarang. Kebiasaan hidup sederhana ditanamkan pertama kali di lingkungan keluarga. Peran orang tua sangat tinggi untuk menanamkan gaya hidup sederhana kepada anak. Ya,
Cara yang dilakukan untuk membentuk hidup sederhana kepada anak ada 7 cara. 1, mengajarkan tentang fungsi uang. Jadi mama papanya anak-anak bisa tuh nanti di rumah mengajar anak-anak tentang fungsi uang. Uang untuk apa ya kira-kira? Sebagai alat? Membeli. Iya, sebagai alat apa namanya? Membeli. Sebagai alat? Sebagai alat? Alat tukar, Bu. Iya, alat tukar. Dianya alat pembayaran. Oke. Terus mengajak anak belanja. Kenapa cara yang dilakukan hidup sederhana? Mamanya ngajak anak belanja biar anak-anak tahu harga beras. Ngelihat, oh iya ternyata harga beras mahal ya. Oh saya harus ini berhemat, nggak boleh boros, minta jajan terus sama mama karena mama untuk beli kebutuhan sehari-hari. Betul tidak? Ya, Bu. Iya, kalau nggak ikut mamanya belanja, nggak tahu mamanya belanja, nggak tahu pengeluaran mamanya. Tapi suaranya kalau mama ada dimatiin. Betul, Bu. Ya, ya. Terus selanjutnya yang ketiga, memberikan pemahaman sebuah kepemilikan. Kalau itu punyanya temannya, berarti itu punya temannya. Kalau itu punya kita, berarti hak kita. Ya, kepemilikan itu kepemilikan barang, kepemilikan tugas, tanggung jawab, ya nak ya. Yang keempat, membentuk kebiasaan menabung dan berbagi. Benar nggak tadi itu kita belajar menabung dan berbagi kalau kita hidup sederhana? Betul, Bu. Ya, tadi seperti video yang tadi itu awal, dia bagaimana dia uang sederhananya dia mau berbagi dengan sesama. Betul tidak? Makanan sepiring, anak-anak lihat nggak bagaimana dia membagi hewan anjing itu, ya kan? Dia bagi makanannya, padahal dia kenal nggak sama hewan tersebut? Tidak, Bu. Tidak, ya kan? Dia tidak kenal, dia bagi, dia potong ayamnya setengah-setengah, betul tidak sama hewan itu? Betul, Bu. Ya, nah, jadi membentuk kebiasaan menabung dan berbagi. Menabung itu dari ada sisa uang kita akhirnya bisa menabung, ya. Soalnya lagi menyesuaikan antara keinginan dan kemampuan. Tadi udah kita jelaskan. Yang mana yang benar-benar keinginan. Misalnya anak ingin punya sepatu roda, tapi uangnya cuma 200.000. Tapi maksain nih mau beli sepatu yang harga 1 juta. Kira-kira itu hidup sederhana apa tidak? Tidak, Bu. Ya, tidak, itu bukan hidup sederhana. Jadi apa yang keinginan kita, dan kita harus melihat kemampuan kita juga. Misalnya mama itu cuma punya uang 100.000. Dia mau beli kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba anak-anak ini mau beli mainan yang harganya 80.000. Kira-kira beli nggak anak-anak itu? Tetap minta ke mamanya atau tidak? Tidak. Tidak, betul sekali ya. Jadi keinginan dan kemampuan itu harus juga diajarkan kepada anak-anak. Lagi selanjutnya, mengajak anak menabung di bank. Wah, siapa yang punya tabungan di bank? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, kalau sudah punya tabungan di bank harus disimpan baik-baik ya. Dianya karena untuk masa depan anak-anak. Mama nabung anak-anak di bank supaya uangnya tidak diganggu-ganggu, tidak habis di rumah, maka ditabungkan untuk sekolahnya anak-anak semuanya ya. Yang ke bawah, yang ketujuh, mengajak anak untuk bisa membuat anggaran belanja sendiri. Ada nggak yang bisa kasih data berita maksudnya seperti apa ini? Ini sama seperti tadi itu, anggaran belanja. Agar kita bisa tahu yang mana pengeluaran yang mahal atau yang murah. Ya, betul-betul ya. Mengajak anak membuat anggaran sendiri berarti agar anak-anak tahu yang mana yang perlu dibeli, yang mana tidak ya, Cahya ya. Oke. Dianya betul sekali. Tepuk tangan untuk anak kelas 5B. Sampai sini hebat luar biasa. Ya. Oke, ke bawahnya lagi ya. Oke. Hidup sederhana juga diajarkan dalam agama kita. Betul tidak? Bertanya. Betul, Bu. Agamanya Kristen juga diajari tentang kesederhanaan. Betul tidak?
Agama Islam juga diajarkan kesederhanaan, betul tidak? Betul, Bu. Ya. Boleh tidak kita berpoya-poya di dalam agama? Boleh, betul. Kita harus hidup sederhana dan tidak berpoya-poya ya. Selain agama juga mengajarkan dan hidup sederhana juga termasuk dalam pengamalan Pancasila sila kelima. Ya, sila kelima. Ya, Bu. Contoh pengamalan sila kelima ya adalah ini Ibu kasih contoh ada 15, bisa dibacakan. Ibu Nita minta Rizwan. Silakan Riz. Dulu, Bu. Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, dibesarin aja Rizwan. Dilebarin di kameranya Rizwan. Bu. Tidak pilih kasih dalam berteman, Bu. Ya, tidak pilih kasih dengan berteman. Selain itu apa lagi? Ada 15. 1, bersikap adil. Bu, mau izin, Bu. Desti, silakan Desti. Mau izin buang air kecil, Bu. Ya, silakan Desti, sayang, silakan Desti, silakan. Dianya. Rizwan, bisa baca nak? Selain itu apa? Ada 5 nak. Selanjutnya Wita. Mungkin sinyalnya Rizwan tidak bersahabat, tidak apa-apa. Wita. Oke, siapa yang bisa baca tulisannya ini? Nomor 1 sampai 15 ya, Bu. 1 sampai 15 ya, 1 Bu. sampai 5 Irfan, 1 sampai 5 dulu. Saya pernah, Bu. Ya, 1. itu David. 1. Bersikap adil. Bersikap adil kepada orang lain. Betul. 2. Suka bekerja keras. Ya, 3. 3. Bukan gaya hidup mewah. 4. Suka hemat. Ya, 5. 5. Tidak malas bekerja. Oke, selanjutnya David, nomor 6 sampai 10. Hormati hak orang lain atas dasar keadilan. Ya. Hargai pekerjaan orang lain. Ya, 8. Tidak merusak fasilitas umum. 9. Jangan bereaksi berlebihan. 10. Tidak melanggar kepentingan umum. Oke, sekarang Vanessa. 11 sampai 13. Fasilitas umum untuk keuntungan pribadi. Oke, selanjutnya bawahnya. Tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan orang lain. Ya, bawahnya lagi. Jangan menggunakan kendaraan secara ngebut. Ya. Terus selanjutnya Wita, sisanya 14 sama 15. Wita, ada Wita? Halo, Bu. Ya, silakan 14 15 dibaca. 14-15. 14 menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Ya, terus 15 tidak pilih kasih dalam berteman. oke, betul sekali. Ini adalah 15
pengamalan sila kelima ya contohnya. Masih banyak lagi ya nak ya. Jadi anak-anak bisa dibaca ini. Nanti kalau ada suka bekerja keras, termasuk pengamalan sila keberapa? Hidup sederhana. Berarti hidup sederhana itu apa? Salah satunya suka hemat ya kan? Dianya kan? Nah, bukan gaya hidup mewah. Ini termasuk salah satu hidup sederhana. Betul kan? Poin 3 sama 4 ini berarti masuk di sila kelima ya. Jadi, hidup sederhana itu sudah ada, selain diajarkan oleh agama kita, juga ada di pengamalan di sila kelima. Ibu harap anak-anak sudah memiliki dari sekarang, atau mulai dari sekarang dan nanti sampai besar, hidup sederhana akan menempel dalam diri anak-anak semua. Ya? Berani untuk belajar? Mau untuk belajar hidup sederhana? Mau, Bu. Mau. Ya, hidup sederhana bukan artinya pelit ya sayang ya. Hidup sederhana bukan artinya pelit, tapi hidup sederhana adalah seperti yang apa yang kita katakan anak-anak, yaitu adalah perasaan puas dan cukup terhadap apa yang dibutuhkan, dan apa yang dibutuhkan bukan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita butuhkan, Bu, izin ngecas HP, Bu. Ya, oke silakan Irfan. Yang bawahnya ada kata bijak. Bukan Irfan, Bu, bukan Irfan. Apabila Bukan Bu, izin ngecas HP, Bu. Ya, silakan nak, silakan sayang, silakan. Bila ada seseorang yang membuat kesalahan, perlu diingatkan, kita tidak boleh membela siapapun yang bersalah, tetapi harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Ya, ini yang harus dilakukan. Kita tidak boleh membela siapapun Apabila yang kita bersalah. membuat kesalahan, kita harus segera meminta Yang maaf kedua, dan sekali. kesalahan itu tersebut. Benar sekali. Ya. Apabila kita membuat kesalahan, kita harus meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita tersebut, karena orang pemaaf akan disayang oleh Tuhan. Ya. Tuhan. Oke. Tamat. Jadi ada kata tamat, kata siapa tuh tamat? Jadi pelajaran kita hari ini adalah hidup sederhana. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita punya salah, dan orang di sekitar kita juga ada salah, ya. Tapi kita tidak boleh membela siap orang yang mempunyai salah itu. Tetapi kita harus mencari tahu. Kalau memang dia tidak salah, baru kita bela. Setuju tidak? Setuju, Bu. John, jangan fitnah temennya, ya. Tapi cari tahu dulu, ya. Cari tahu kebenarannya, baru kita bela. Tapi kalau dia salah, kita tidak boleh membela siapapun yang bersalah, ya. Terus yang kedua, apabila kita mempunyai kesalahan, kita harus segera minta maaf, ya, dan memperbaiki kesalahan kita tersebut, karena orang yang pemaaf akan disayangi oleh Tuhan. Ya, dalam agama pun diajarkan ya, betul tidak? Ya, kita salah maafkan. Kayak Ibu Nita punya salah, Ibu Nita tidak segan minta maaf kepada anak-anak, benar tidak? Benar, Begitu Bu. juga anak-anak. Ya, anak-anak punya salah, harus berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang telah dibuat sakit hati atau sedih itu, ya. Oke? Dianya. Iya, Bu. Oke. Dari materi ini tentang hidup sederhana, Ibu mau tanya, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan ke depannya terhadap diri anak-anak tentang hidup sederhana ini? Silakan ditulis di chatnya. Silakan ditulis di chatnya. Ya. Apa yang akan, setelah kita belajar tentang pelajaran hidup sederhana ini, apa yang akan anak-anak lakukan terhadap diri anak-anak? Silakan di chat, di komen di chat. Tidak boros, Bu. Oh iya, Jen memilih boros aja. Cahaya kasih agar tidak boros, ya. Oh, Cahaya juga belajar boros, ya. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah akan menerapkan sederhana dalam hidup sehari-hari? Irfan, seperti aja sebenarnya saya. Tidak boros, Bu. Matikan aja sebenarnya Irfan, nak. Ya, Bu. Saya akan berbohong ke depannya. Ya, alhamdulillah.
tidak berlebih-lebihan Bu, kata Jen. Iya, Cahaya bilang berbagi lebih baik lagi dan tidak boros Bu. Oke. J-nya menolong sesama, kata Cahaya lagi. Oke. Yang lainnya, Ibu tunggu yang lainnya untuk komen di sini. Ya. Sambil kita tunggu yang lainnya. Jadi, anak-anak sudah menghormati sesama. Oke, Cahaya bilang ya. Jadi, sudah belajar tentang hidup sederhana. Ibu Nita harapkan hidup sederhana ini diterapkan dalam diri anak-anak. Setuju tidak? Setuju. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Mulai hari ini dan mulai ke depannya, anak-anak semangat untuk menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mulai dari sekarang dan insya Allah dari sekarang kita belajar, nanti anak-anak lebih mudah untuk hidup lebih baik lagi. Benar tidak? Benar, Bu. Ya, kata Yusuf tidak boleh berlebihan, menolong orang yang susah, betul. Nah, Sarah berbagi tidak boleh. Alicia disiplin dan menghormatin. Deka, saya berbuat baik dan tidak kepadanya. Meminta mendalam akan lebih jujur dan baik. Alhamdulillah ya. Nah, selesai materi ini, Ibu Nita minta refleksi dari anak-anak, tolong dituliskan aja di kertas. Lalu dipotongkan dengan Ibu Nita, ya. Bikin refleksi. Bagaimana perasaan anak-anak? Apa yang akan anak lakukan setelah belajar tentang hidup sederhana ini? Bisa tidak? Bisa, Bu. Ya. Ditulis, ya. Boleh dihias-hias kertasnya, tidak apa-apa, silakan. Ya, dianya. Terus pelajarannya adalah Ibu Nita meminta anak-anak hidup lebih tenang dan bahagia, Kak Ivan. Oke, hidup lebih bahagia. Sambil kita nunggu temannya ya. Oke. Siapa itu? Oke. Tugasnya anak-anak bikin video, ya, bikin video yang mencerminkan tentang hidup sederhana anak di rumah. Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa. Jadi udah minta tolong papa mamanya untuk ngerekam atau kakaknya ngerekam anak-anak bikin video tentang hidup sederhana yang anak-anak lakukan di rumah. Ibu, ya, apa yang hidup sederhana yang sudah anak-anak lakukan atau yang mulai anak lakukan? Bisa ya? Baru itu kirim di classroom, Kak, Bu. Betul sayang, kirim saja di classroom, ya, kirim saja di classroom, ya, tentang hidup sederhana. Siapa, Bu? Ah? Tulis apa? Apa sayang? Apa, Bu? Tugasnya, ya, dicatat boleh. Membuat video, ya, tentang hidup sederhana yang anak-anak lakukan sehari-hari di rumah. Buku apa, Bu? Video hidup sederhana. Oke. Yang anak lakukan sehari-hari di rumah. Ya. Ya, video aja. Ya. Oke. Apa, Bu? Apa? Video tentang hidup sederhana yang kamu lakukan sehari-hari di rumah. Betul. Ya. Kirim di classroom, ya. Terakhir hari ini ya, Ibu tunggu ya. Kalau memang tidak bisa, boleh besok, tidak apa-apa. Hari Sabtu. Ya. Apabila tidak ada yang ngerekam, Bu, saya tidak ada yang ngerekam, Bu. Bagaimana? Oh, berarti bisa besok. Oke? Kayaknya. Bisa, anak? Ya. Bisa, anak ibu. Bisa, Bu. Dikumpulkan akhir besok saja. Ya. Terakhir besok. Ya, terakhir dikumpulkan besok lewat classroom. Ya. Materi yang ada di blogger ini boleh anak-anak catat di buku catatannya.
Ya, kita tadi buku PPKN, ya nak ya. Di PPKN ya. Di sana di buku PPKN. Catatan PKN bahasa Iya, Indonesia Iman. sama Bu, AKM-nya kapan Bu dikumpul Bu? Yang kopi selanjutnya itu Ibu Nita di sekarang ada di sekolahan sampai jam 2, jam 12. Setengah 1 insya Allah Ibu pulang. Oke, Bu. Ya. Boleh namanya datang ke sekolahan sama Ibu Nita ya? Gak apa-apa. Orang tua saya kapan Bu, kalau Iya. habis sholat Jumat Ibu nggak ada di sekolah nggak Bu? Kalau sholat Jumat Ibu udah pulang, nak. Ibu pulang sebenarnya setengah 12. Tapi terkadang Ibu Nita masih nunggu nunggu di sekolahan. Ya, jadi perhatikan Ibu Nita, tugasnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Ya, ya. Nanti habis itu dari itu Ibu Nita tinggal presentasi ya, video ya kegiatan tersebut. Dan Ibu Nita minta refleksi, japri saja ke Ibu Nita ya. Dianya tidak apa-apa. Dari WA pribadi ya, Bu. A pribadi, betul. A pribadi ya. Oh, judulnya ditulis ya nak ya. Judul yang di atasnya materi itu ditulis anti korupsi pelajaran PPKN ya. Tulis semuanya ya. Bisa ya. Ini bisa membedakan mana pelajarannya, dan jangan lupa dikasih tanggal. Selalu dikasih tanggal. Setiap kegiatan harus selalu dikasih tanggal. Oke? Setuju ya? Bisa kerjakan? Ada Bu. Bisa, Bu. Bisa. Anak bisa menjiwai dalam dirinya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa. Matematik bisa, Bu. Insya Allah ya nak ya. Sekarang ya kenapa habis ya? Bu, izin Bu, baterainya habis, Bu. Baterai. Oke, tidak apa-apa nak, silakan. Kenapa, Oke, Bu? sebelum Ibu akhirin, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Bentar. Ini di sini gambar Ibu Nita, nggak ada gambar wajah anak semua ya di sini, karena yang punya HP 2 yang mungkin kelihatan gambarnya semua boleh foto. Di sini gambarnya cuma wajah karena sinyalnya kurang bagus. Jadi sebagian wajahnya kartunnya anak-anak semua, ada cuma nama aja, tapi nggak apa-apa ya, tadi gua foto ya. Dianya. Pakai buku apa, Bu? Apa nak? Pakai buku apa, Bu? Tulisnya. Catatannya pakai buku catatannya anak-anak ya. Sayang ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nggak ada Semuanya. Ibu pelajaran apa Bu? Insya Allah bisa menjiwain. Insya Allah bisa jadi teladan bagi kita hidup sederhana. Iya, Bu. Iya, Bu. Menjadi kebiasaan. Assalamualaikum, Bu. Insya Allah siap? Ya. Hidup sederhana ini. Siap. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Bu itu catatan tadi ditulis Kak Bu. Oke. Tangan untuk anak kelas 5B semua. Alhamdulillah. Ibu, Ya. itu catatan Alhamdulillah sekali. Tepuk tangan semangat. tadi ditulis Kak Bu. Iya Demi, tulis sayang ya. Oke. Sebelum Ibu akhirin, mari kita dulu terapi seperti kemarin. Siapa tangannya? Kita ketiga dulu. 2 kali 8 ya. Jangan lupa geraknya kepala, lidah, otak, dagu, bahu, dada. Ya. Oke, kameranya boleh buka, tapi di sini sinyal Ibu Nita lagi tidak bagus kayaknya, jadi tidak kelihatan. Yang kelihatan muka Desti saja, yang ada wajahnya lagi ikutin gerakan. Sama-sama. 3, 2, 1, Ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, tutup matanya. 4, 5, 6, 7, 8. Kali ke jidat. Ya. 1,
Tundukkan kepalanya, matanya ditutup, tenangkan pikirannya, bayangkan hal-hal yang paling anak-anak sukai, yang paling menyenangkan bagi anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang bawah mata. Diketuk-ketuk bawah matanya. Ya, kayak orang ngetuk-ketuk pintu begini. Ya. Sama-sama. 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang dagunya. Baru satu kali ya, sekali lagi ya. 1, bawah mata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dagunya boleh. Tunjukkan, bayangkan hal-hal yang paling indah. Anak menjadi juara 1, mendapat piala, mendapat menjadi anak kebanggaan mama papanya. Bayangkan anak-anak berhasil dalam setiap kegiatan anak-anak. Bisa menjadi anak yang memiliki jiwa hidup sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Sama-sama kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bahu. Diketuk-ketuk bahunya yang anak pegel, mungkin karena capek nulis, capek habis gerak-gerak. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bagian dadanya, biar pernapasannya lebih segar. Sama-sama dadanya diketuk 8 kali. 2 kali 8 sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayangkan anak-anak bisa bernapas dengan leganya, tidak perlu alat oksigen. Tuhan telah memberikan oksigen di sekitar kita, bisa menghirupnya tanpa membayar apapun. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah mereka berikan, Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo sama-sama masih tutup matanya. Kita tarik napas panjang-panjang. Sama-sama. Tarik napasnya. Tahan sebentar. Hembuskan. Sambil anak bayangkan tentang tempat yang paling anak-anak sukain. Tarik napasnya. Tahan sebentar. Hembuskan. Anak-anak bayangkan saat anak-anak akan ketemu teman-temannya sebentar lagi. Bisa bermain di sekolah dengan riang gembira. Tarik napasnya. Tahan sebentar. Hembuskan. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Semangat. Alhamdulillah bisa. Mudah-mudahan suaranya di tapi
ya, David suaranya. Sama Rara. Jadi nanti setiap kegiatan Meet kita usahakan untuk selalu melakukan kegiatan stop ini. Setuju tidak? Setuju. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa refleksinya untuk kegiatan hari ini dan kegiatan stop jangan lupa juga dibilangin. Kita jemput itu kegiatan stop ya, Nah ya. Jadi di mana anak-anak untuk refleksi ya. Jadi kegiatan hari ini saya sudah melakukan pernapasan dengan gerakan teknik tap ya. Bisa? Ya, ditulis di dalam kata perasaan hari ini ya. Oke. Sukses selalu untuk anak-anak Ibu Nita. Salam sayang dan salam hormat Ibu Nita kepada anak-anak Ibu Nita semuanya. Salam bahagia, salam sehat selalu. Salam juga kepada mama papahnya di rumah ya. Oke. Ibu akhirin. Sebelum akhirin, mari kita berdoa dulu. Tolong dipimpin oleh Deka. Tapi Deka belum doa ya. Silakan Deka. Tadi mimpin doa siapa? Mulai. Aku Bu yang mimpin doa tadi. Iya, sayang. Amin. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Akhirin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat wabarakatuh. Bu, jam 11. Bu, jam 11 saya nanti ke sekolah, Bu. Kumpul lagi. Silakan Ibu Nita ada di sekolah, silakan datang. Ya. Terima kasih sayang. Dadah. Ibu seluruh teman-temannya ya. Bu.